dari B dulu, dari baris ini dulu. Oke. Nah, kalau misal kita mau baca konsonannya ini, kita tambahin vokalnya dulu nih buat ngebantu supaya kita gak sulit. Oke. Nah, di baris yang pertama ini aku tambahin O, baris yang kedua ini aku tambahin eh, vokalnya E. Oke. Yang ketiga ini aku tambahin E juga. Yang keempat ini aku tambahin I. Oke, jadi aku tambahin vokalnya. Oke, dari yang pertama. Yang pertama ini adalah B. Oke, B dalam bahasa Indonesia kita bacanya B. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin kita bacanya P. Oke, jadi po, ini kita bacanya P ya. Po, po. Oke, po. Nah, kalau P itu dibacanya apa? Kalau P itu kita dibacanya P juga, tapi ada anginnya. Jadi po, po. Misalnya kita ambil satu kertas tisu nih. Kita mau bedain antara B sama P. Kalau B itu eh, tisunya itu tidak terbang, jadi kayak nggak ada anginnya. Jadi po, 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 po. Nah, kalau misalnya P itu po, ada anginnya keluar. Po, oke. Ada po. Nah, yang ketiga ada M. Ditambah O, jadi kita bacanya jadi mu. Mu, tengah-tengahnya tuh kayak ada W ya, tapi nggak begitu jelas, tapi jadi mu, mu jadi nggak pure MO, jadi mo gitu, enggak jadi mu. Yang keempat ada F itu adalah fo, fo. Oke, jadi kurang lebih M sama F sama. Yang beda itu B sama P. Kalau B dibacanya P, jadi po, po. Kalau P dibacanya po, po. Oke, udah paham ya baris pertama ini. Kita loncat ke baris kedua. Baris kedua ada aku tambahin E nih. Aku tambahin E ya. Jadi ada D, T, N, L. Aduh, bacanya gimana nih kalau dalam bahasa Mandarin? Kalau D itu kita bacanya jadi T. Oke, kita baca T. Jadi kalau T ditambah E jadi te, te. Kalau T kita bacanya T juga tapi ada angin ya. Jadi te, te, te. Oke, kalau D, te, te. Kalau T itu te, te. Oke, kalau N sama L itu sama kayak Indonesia. Jadi ne, le, le. Oke, jadi te, te, ne, le. Bedanya ada angin dan gak ada angin ya di D sama di T. Kita lanjut nih ke baris yang ketiga. Yang baris ketiga ada GKH. GKH. Aku tambahin E. G itu kita baca K. K kita baca K tapi ada angin ya. Oke, jadi ke, ke, ke. Itu G. Kalau ada anginnya ke itu K. Ke, ke. Yang terakhir ada H. Ke, ke. Oke, jadi bedanya G sama K itu adalah ada angin dan gak ada angin. Jadi kalian hati-hati nih kalau misalnya kalian mau ngomong G, terus ternyata kalian ada anginnya. Jadi jadinya K, jadi ke. Beda ya. Kalau misalnya G sama K nanti artinya jadi beda. Oke, yang terakhir, baris yang terakhir itu ada JQ sama X. JQ sama X ini aku tambahin I. Apa I jadi J, Q, dan X. Nah, cara bacanya gimana sih? J, Q, sama X. J itu dibacanya ci, ci. Kayak ada Q-nya gitu. Ci, ci, ci. Dan nggak ada anginnya ya. Kalau Q itu ada anginnya. Ci, ci, ci. Kalau X kita bacanya si, si. Oke. Nah, jadi ci, ci, si.
Nah, kalau kalian perhatiin nih, yang kolom, wait, sebentar ya. Kok balik ya? Nah, kalau kalian perhatiin, wait. Kalau kalian perhatiin baris yang ini tuh ada anginnya semua. Jadi angin yang ada anginnya itu P, T, K, Q. Jadi po, te, ke, chi. Ini ada anginnya semua. Oke, baris yang kolom yang kedua. Oke, ada yang bingung nggak nih? Aku aku coba dari B sampai X ya, hafalannya nih. Jadi po, mo, fo, te, te, ne, le, ge, ke, ke, ci, ci, si. Oke. Nah, yang konsonan ini udah sampai sini dulu. Nanti di bawah di bab 2, bab 3 itu masih ada lagi, tapi kita cuma sampai X-nya aja ya. Sekarang ke vokal. Nah, vokal dalam bahasa Mandarin itu ada 6. Kalau bahasa Indonesia kan cuma ada 5 ya, yaitu A, I, U, E, O. Oke, cuma ada A, I, U, E, O, ya kan? Kalau di dalam bahasa Mandarin itu ada 6. Apa aja sih, Lause? Kok ada 6? Kok beda? Nah, bedanya itu, ini dia. Wait, aku besarin. Nah, kalau bahasa Mandarin itu dia ada urutannya. Urutannya dari apa? Dari mulutnya yang kebuka paling besar. Nah, yang paling besar itu adalah A. Jadi A, terus yang kedua O, terus yang ketiga itu E. Itu nggak kita baca tapi kita baca E, terus I, dan dan Y. Oke, jadi A, O, E, I, U, dan Y. Nah, ada U titik dua nih yang beda. U titik dua ini depannya itu ada Y-nya. Ditambahin huruf Y. Jadi Y, Y bacanya kayak Y. Ada Y-nya kan, kayak ada Y-nya. Dan mulutnya itu lebih manyun ya, jadi mulutnya lebih monyong. Y, Y. Oke. Nah, yang tadi aku bilang itu pelafalannya beda kayak Indonesia. Karena misalnya nih, itu dia kalau dibaca tunggal itu dia biasanya eh oke. Tapi dia juga bisa dibaca kayak bahasa Indonesia oke. Dia itu kalau misalnya temennya itu kalau misalnya iye, iye, e, we gitu. Jadi misalnya ada tie, pay sama sue. Nah, itu kan kayak ada nya gitu kan. Nah, oke. Jadi huruf vokalnya ada 6. Ada A, O, E, I, U, dan Y. Nah, beda urutannya sama Indonesia. Karena dalam bahasa Mandarin itu tergantung tergantung sama yang mulutnya terbuka paling besar. Oke, sekarang kita coba yang di finals ini, yang vokal ini, yang kolom kedua ini, kita coba ya dari I sampai Yao. Oke, yang pertama ada I, U, Y, Er, A, Ya, Wa, O, Wo, E, Ye, Yue, I, Y, A, Wei, Ao, Yao. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi yang penting kita tahu dulu nih, vokal Mandarin itu ada 6. Oke. Nah, aku juga mau kasih tahu kalian nih, khusus untuk yang JQ sama X ini. JQX ini hanya bisa digabung sama vokal I sama U. Oke, hanya dua ini aja. Jadi misalnya J ketemu I, jadi Ci, 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 Si. Oke, kalau ketemu sama U, kita bacanya Cu, Cu, Cu. Nah, kalau misalnya kalian engeh gitu, kalau
kalian sadar, kok aku bacanya cu, cu, cu. Nah, itu karena sebenarnya U ini ada titik duanya di atas. Tapi kalau misalnya ketemu nih sama J, Q, sama X, titik duanya ini dihapus. Itu dalam penulisannya pasti dihapus. Tapi kalau dalam segi pelafalannya, itu kita tetap pakai U titik dua. Jadi kalau misalnya nih kalian ketemu sama Hanze yang bacanya itu cu, misalnya pergi, pergi ya. Pergi itu kan kita pakainya ini cu bacanya, cu, pergi. Nah, ini kita ngebacanya cu gitu. Enggak, tapi kita bacanya cu, cu, cu. Oke. Kita bacanya cu. Oke. Oke, kita lanjut nih ke bagian yang kedua. Ada vokal, ada nada, sorry. Ada nada. Dalam bahasa Mandarin itu pasti ada nadanya. Beda sama Indonesia. Kalau dalam bahasa Mandarin itu ada 4 nada plus 1 nada netral. Kenapa ada nada netral? Nanti aku jelasin ya. Kita dari nada pertama dulu. Ini nada pertama, nada kedua, nada ketiga, dan nada keempat. Nada pertama itu tinggi dan datar. Nah, kalau misal kita lihat ya, ini dia ada di 5 nih. Berarti dia menandakan bahwa ini tuh tinggi. Jadi nggak cuma i, i, gitu. Enggak, tapi i, i gitu. Contohnya di sini ada ma. Jadi ma, ma. Nggak cuma ma, nggak di nada satu, nggak di eh, satu, dua gitu. Tapi di paling tinggi. Jadi ma, tinggi dan datar. Oke. Kalau nada kedua itu adalah naik. Jadi dia dari 3 nih dari sedang, tapi dia nggak dari bawah ya. Dari 3 nih ke paling atas. Jadi ma, ma, oke. Jadi tinggi terus dia lebih pendek. Jadi ma, tuh. Kalau yang ketiga itu dia nadanya eh, turun dan naik gitu. Jadi turun dan naik. Contohnya ada ma, 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 oke. Nada keempat itu turun. Ma, ma. Oke, jadi dari nada satu, ma, 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 ma. Jadi ada 4 nada. Ma, 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 ma. Oke, dan kalau misalnya kalian harus hati-hati sama nada. Kalau misalnya nadanya salah, artinya juga salah. Pinginnya dan hansanya juga nanti yang muncul itu jadi salah semua. Jadi kalian hati-hati sama nada ini karena berbeda nanti pasti hasilnya. Oke, jadi yang pertama itu ada ma, tinggi dan datar. Tinggi dan datar. Oke, jadi ma, ma, ma. Oke. Nah, tadi aku bilang ada nada kelima, ada nada tambahan yaitu nada netral. Oke, nada netral itu dia nggak ada nadanya. Jadi dia tuh sebenarnya misalnya nih kita ada nada tiga, misalnya nada tiga nih. Nah, nah, nada tiga ketemu nada tiga, kita jadi ngomongnya mama, kan dia kayak capek ya. Nah, sebenarnya nada netral ini untuk kita ngomongnya tuh nggak capek. Jadi kayak untuk membantu kita kayak nggak terlalu panjang dan nggak terlalu capek lah untuk pelafalannya. Jadi misalnya jadi ma, jadi mama, mama kan beda ya sama mama, kan jadi lebih capek gitu kita ngomongnya. Oke, jadi nada netral itu ada, tapi dia fungsinya adalah untuk supaya kita nggak capek lah ngomongnya gitu, ngomongnya nggak panjang-panjang, nggak jadi nggak capek. Oke, sekarang kita contoh ke sini nih, ke sini ini ada huruf vokal dan ada nadanya. Aku coba dari sini sampai sini ya. Yang pertama itu ada a, a, a. O, 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 O. E, 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 E. I, 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 I. U, 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 U. Y, 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 Y.
Nah, kalau kalian perhatiin nih, di I ini nih. I kok I-nya nggak begini sih Lause nulisnya kan dia ada titiknya Lause. Enggak, kalau misalnya I ini titiknya itu diganti sama nadanya. Jadi I, I, I. Jadi kalau misal kita nulisnya begini, salah jadinya. Ada titiknya salah. Oke? Oke. Selanjutnya, masih tentang pinin, masih tentang pelafalan ya. Nah, dalam bahasa Mandarin itu, kayak misalnya nih, ada kucing. Kucing itu mau, mau. Oke, mau, mau. Berarti vokalnya itu dia ada M. Vokalnya itu M. Nah, sorry, konsonannya itu M. Vokalnya itu adalah au. Dan nadanya itu nada satu. Oke. Jadi huruf konsonannya itu adalah M. Dan vokalnya itu A sama O. Terus dia ada nadanya nih. Nadanya nada satu. Oke. Nah, kenapa nadanya ditulisnya di A doang, Lause? Kenapa di O juga enggak gitu? Kenapa di O enggak gitu? Eh, nah, untuk penulisan nada kita tergantung sama ini nih yang tadi aku udah jelasin. Jadi nih misalnya ada M ketemu A sama O tadi mau. Nah, kita nulis nada eh, di mulut yang di pelafalan yang paling besar misalnya A. Kita tulis di A bukan di O. Terus misalnya ketemu ada eh apa lagi ya? Misalnya ada ketemu em, ini misalnya ada ketemu wait. hmm, Misalnya ada ketemu pau, pau ya. Nah, pau ini juga di A. Karena apa? Karena A ini lebih besar daripada O urutannya. Oke. Terus nah, kalau misalnya J, ini kalau misalnya J ketemu I sama ketemu U ada cu, cu itu 9 ya. Cu, cu. Nah, ini kita nadanya dikasih di paling ujung. Cu itu 9. Jadi kita naruh nadanya ini di cu. Oke. Nah, misalnya eh ada nada juga misalnya ketemu U sama I. Nah, U sama I ini kan aturan kita taruhnya di U ya. Tapi kalau misalnya U ketemu sama I ini kita nadanya tulisnya ditaruhnya di I, di paling ujung. Oke. Jadi, ingat kalau misalnya kita mau nulis nada, kita harus dari yang paling besar dulu yaitu A. O, E, I, U, dan Y. Harus berdasarkan urutan itu. Kalau enggak nanti salah. Oke, itu rules yang pertama. Rules yang kedua, itu kalau misalnya U ketemu sama I, atau I ketemu sama U, ini tulis nadanya di yang akhir. Oke, contohnya ada U sama I. U sama I berarti nadanya itu ditaruh di I. Kalau I sama U, misalnya ciu, berarti nadanya taruh di U. Nah, misalnya U sama I berarti misalnya ada satu. U sama I, ada satu gitu. Jadi dia nggak bergantung sama urutan tadi. Oke. Jadi itu dua rules untuk nulis nadanya. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Kita lanjut. eh ini kurang lebih sama ya. Kan ada Jadi kita nulis di vokalnya. Dan nada itu harus tulis di vokal, jangan di konsonan. Oke. Oke, contohnya nih ada I, U, Ü, Wi, Mau, Tao, Hua, Qi, Qi, Xie, Sue. Nah, kita lihat nih di Sue nih. Sue, U sama E kan lebih besar E ya, lebih duluan E nih. Jadi, tulisnya di E nadanya, bukan di U. Oke? Nah, kalau misalnya artinya I itu dari Ifu, itu baju. U itu 5, Yu itu ikan. Itu dari ertuo itu adalah telinga. Pi itu adalah pena. Mau kucing. Tao itu adalah pulau. Oke. Hua itu bunga. Ci itu ayam.
Qi itu 7. Xie itu artinya sepatu. Xue itu artinya apa ya? Salju. Nah, ini aku tadi ngomong juga. Kenapa aku ngomongnya shue bukan sue, bukan sue gitu, tapi shue karena ini tuh sebenarnya u titik dua. Tapi karena dia ketemu x, jadi u titik duanya ini hilang. Oke? Ingat, kalau misalnya u ketemu j, q sama x, u titik duanya ini pasti hilang dalam penulisannya. Tapi bacanya tetap sama ya. Lanjut. Yang ini kalau misalnya ada dua kata, ada cafe, cafe, cafe itu artinya kopi ya. Cafe, cafe. Yang kedua ada kele, kele, Coca-Cola, kele. Yang ketiga ada kauya, kauya. Nah, kalau misalnya nada tiga ketemu nada satu, ini kita biasanya ada yang nada tiganya ini cuma dibaca setengah. Jadi kauya. Tuh, supaya nggak terlalu capek. Yang ke yang selanjutnya ada huoguo. Huoguo artinya hotpot. Hotpot ya, kalian tahu hotpot kan sekarang lagi trending nih, hotpot Hai Di Lao namanya. Yang servisnya sangat bagus. Itu dari China. Yang selanjutnya ada titu. Titu itu artinya peta. Peta. Selanjutnya ada feiji. Feiji itu pesawat atau plane. Feiji. Selanjutnya ada Maupi. Maupi itu kuas. Yang selanjutnya ada Erci. Erci itu artinya handset, earphone gitu. Itu Erci dari Ertuo. Er-nya itu Ertuo. Oke. Oke, kita lanjut lagi nih ke bagian yang terakhir dari bab ini tentang pelafalan. Yaitu misalnya nada tiga ketemu nada tiga. Nada tiga ketemu nada tiga. Contohnya ada di ni sama how. Ni sama how. Ni itu kan nada tiga. How itu juga nada tiga. Nah, kalau misalnya nada ketiga ketemu nada tiga, yang pertamanya itu hidup berubah jadi nada dua. Jadi misalnya ada ni, ada how, berarti ni-nya itu diganti jadi nada dua. Oke, pelafalannya itu diganti jadi nada dua. Jadi ni hao, ni hao. Oke, jadi nggak ni hao. Terlalu lelah, terlalu capek. Oke, jadi diganti jadi ni hao. Oke, yang kedua, misalnya ada kei, kei, nada tiga sama nada tiga nih. Jadi nada yang pertama ke-nya itu diganti jadi nada dua. Jadi kei, kei, oke, kei. Yang ketiga ada futao, futao. Oke, jadi rules-nya adalah yang pertama, nada tiga yang pertamanya itu diganti jadi nada dua. Oke, ini kalau nada tiga ketemu nada tiga, nada huruf yang pertama atau hanse yang pertama atau pelafalan yang pertama itu harus diganti ke nada dua. Oke, tapi dalam penulisannya itu tetap harus nada tiga. Harus diingat ya, dalam penulisannya harus tetap nada tiga, nggak boleh nada dua. Tapi nada duanya itu harus pelafalannya aja, cara ngomongnya aja. Oke, misalnya nih aku ada contoh nih. Ada ni hao, ni hao. Jadi ni-nya ini diganti jadi nada dua. Oke. Ada yang mau coba nggak nih? Di yang ini. Di baris yang pertama aja nih. Ada yang mau coba nggak? Ayo. Nggak ada yang mau ya? Sedih deh aku. Oke, oke, aku aja nggak apa-apa. Ada ni hao. Yang kedua ada kei. Kei. Fu dao. Fu dao. Xiao jie. Xiao jie. Kou yu. Kou yu. Nah, ye nih. Ye. Ini kenapa aku bacanya yu? Seharusnya ada titik duanya lause. Nah, kalau ketemu ye, titik duanya ini dia hapus juga. Jadi tetap dibacanya yu, yu. Oke, jadi nggak dibacanya yu, 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 bukan, tapi dibacanya yu.
Pokoknya setiap ketemu Y, jadi ada tambahan lagi ya, J, Q, X sama Y. Itu kalau ketemu U titik dua, U yang atasnya ada titik dua, itu dia eh, tetap dibacanya U titik dua, tapi penulisannya dicoret U titik duanya. Jadi hilang ya kan, nggak ada kan. Oke, jadi 口语. Selanjutnya ada 语法, 语法, 法语, 法语, 讨好, 讨好, 了解, 了解, 友好, 友好, 雨伞, 雨伞, 手表, 手表. Oke, jadi ingat kalau nada tiga ketemu nada tiga, nadanya jadi berubah. Jadi dua sama nada tiga. Oke? Nah, terus bawahnya sebelum ke sini kita naik dulu nih ke atas. Nah, ada yang mau ditanya nggak nih tentang pelafalan di bab satu? Ada yang mau tanya? Kalau misalnya kalian mau tanya nih malu nih untuk tanya di kelas, kalian bisa tanya di grup, nanti aku bisa balas secepatnya. Oke? Nanti kalian jangan lupa latih di rumah nih tentang nadanya, nah tentang cara ngomongnya gimana. Oke, kita ke teks sekarang, ke dialog. Judulnya ada Ni hao. Ni hao itu artinya halo. Ni hao. Nah, ni ini artinya kamu. Ni, ni itu artinya kamu. Hao itu baik, bagus. Baik, bagus. Nah, tapi kalau ni hao itu jadi halo. Bukan kamu baik, bukan kamu bagus gitu. Jadi halo. Ni hao, halo, ni hao gitu. Oke, ke yang pertama ya. eh yang pertama ada ni hao. Yang si A ngomong nih, ni hao. Yang si B-nya jawab ni hao, berarti halo. Yang si B-nya juga jawab halo gitu. Ha, halo guys gitu. Halo. Oke nih, di sini ada English versionnya ya, ada translatannya. Kalian bisa belajar dari sini. Ini nada tiga ketemu nada tiga tadi jadi berubah ya. N-nya jadi berubah ke nada dua, how-nya tetap nada tiga. Oke. Nah, ini aku tadi udah jelasin nih. Nih itu artinya kamu. You. Oke, nih itu kamu. How itu adalah kata sifat. Oke, kata sifat yang artinya bagus, baik. Jadi, nih kamu, how itu bagus, baik. Tapi kalau digabung jadi halo. Bukan artinya kamu bagus, bukan kamu baik. Ya, halo. Selanjutnya, yang teks kedua ada nin how. Nin how. Yang B-nya jawab nimen how. Nimen how. Artinya juga sama halo, tapi berbeda ya persepsinya. Yang pertama itu ada nin. Nin itu artinya Anda ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh Anda. Untuk orang yang lebih tua, untuk orang yang gelarnya lebih tinggi dari kita, untuk menghormati orang tersebut, jadi kita pakainya nin. Misalnya ke dosen kita, ke guru kita, ke orang tua kita yang lebih tua dari kita atau yang punya gelarnya lebih dari kita gitu. Atau apa namanya? Atau lebih tua, lebih intinya kita menghormati orang tersebut. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya Anda. Oke. Jadi nin. Nah, bedanya apa Lause? Nah, kalau nin itu bawahnya ada gambar hati nih, ada sin, oke, ada sin. Jadi ada sinnya, tapi atasnya tetap sama, ada ninya nih. Kalau kalian perhatiin, ada ninya nih, ada ninya kan, ada ninya. Tapi bawahnya ada sinnya, hatinya. Nah, ini untuk lebih polite ya, untuk lebih sopan untuk kepada orang yang lebih tua, untuk yang gelarnya lebih hebat dari kita atau kita ketemu orang orang yang keren lah gitu. Nah, selanjutnya ada Nimen. Nimen itu artinya kalian. Oke.
Nah, kalau ni doang kan artinya kamu. Kalau ditambahin men itu artinya em, jadi jamak, jadi banyak gitu. Misalnya misalnya ni itu kan satu orang doang. Nimen itu bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Oke. Jadi nimen itu jamak. Jadi kalian ya. Oke, jadi nin sama nimen itu bedanya. Nin itu lebih lebih polite, lebih untuk ke orang yang lebih dewasa dari kita. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Dua teks ini belum ada ya. Kalau belum ada, kita ke teks yang ketiga. Oke, belum ada, kita ke teks yang ketiga. Oke. A-nya bilang, 对不起, 对不起, 对不起. Ini artinya I'm sorry, sorry gitu, maaf. 对不起, 对不起, 对不起. Oke, punya ini kan sebenarnya ada empat, tapi dia jadi nada netral. Supaya dia nggak capek. 对不起, kan capek ya. Jadi dia ada nada netral di punya. Jadi 对不起, nggak 对不起, bukan. Tapi 对不起, sorry. Terus dijawab nih sama si B. 没关系, 没关系. Si-nya ini ada nada netral. Jadi no problem, that's okay, oke. Jadi 对不起 jawabnya 没关系. 对不起, 没关系. Bisa juga 没事, nggak masalah, 没事. Tulisannya gini ya, aku tulis di chat aja ya. Ah, 没关系, 没itu tidak. 没关系 itu eh, masalah atau misalnya dia hubungan. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya digabung jadi 没关系. Oke, ada yang mau coba nih teksnya dari 1 sampai 3. Tapi jangan pada malu-malu nih, mumpung kita bisa coba. Ada yang mau coba? Jangan malu, nggak apa-apa dong. Kan kita namanya sama-sama belajar. Kalau salah-salah nggak apa-apa. Kita nggak boleh takut salah. Justru kita kalau misal takut salah, kita nggak akan pernah tahu kita salahnya di mana. Iya malu. Enggak dong. Ayo, Febriana sama Janitra. Mau coba? Coba ya. Oke, Febriana A, Janitra B. Teks 1. Ni hao, Janitra. 你好。Oke, bagus. Yang kedua nih, teks kedua ada yang mau coba lagi nggak? Nicole, mau coba? Ya, Oke, Nicole sama siapa nih? Mau coba nih? Siapa lagi nih yang mau coba? Ayo. Sama aku lah ya, nggak apa-apa. Oke, aku A ya. Nin hao. 你们好，Oke, nimen hao. Nimen hao itu kalian gitu. Nimen itu kalian banyak. Oke, yang ketiga. Siapa yang mau coba nih? Yang ketiga. Ini ini kata-kata yang sering kita pakai ya di kehidupan sehari-hari. Sangat-sangat sangat-sangat digunakan gitu. Oke, ada yang mau coba lagi? Baca? Ya. Oke, ada Janitra sama Sania. Ya, kalau nggak salah. Sorry. Tadi ada Nicole ya. Oke, Sania sama Nicole aja. Sania A, Nicole B. 对不起。没关系。Oke, Nicole sih. Oke, tadi Sania itu ada salahnya di ci. Jadi ci-nya itu 嗯，dia ada angin yang keluar. Jadi 对不 哦，起, jadi ada anginnya ya. Ingat, 对 kalau 不起。ya betul kayak gitu. 对不起, ada anginnya. Kalau nggak ada anginnya itu 哦，对，jadinya J, bukan Q. 哦 Ya, betul. Oke, ada lagi yang mau ，OK。coba? saya
Oke, Nicole yang biasa ya, nggak ada nama panjangnya. Sama siapa lagi nih yang mau? Oke, Ya. Nicole A, Febriana B. Tipuchi. Mei, ini Mei-nya ada dua naik. Mei Kuan Si. Si. Oke, Mei Kuan Si karena ini nada netra. Oke, kita next saja ya. Supaya kita bisa main game nih. Nah, selain itu kita juga belajar bahasa-bahasa yang sering kita gunakan misalnya di kelas nih. Yang pertama itu sangke. Sangke itu mulai kelas. Ke-nya itu kelas, sang-nya itu atas. Tapi kalau digabung jadi sangke itu adalah mulai kelas. Class begins. Oke, bawahnya ada xiake. Xiake itu xia artinya bawah, ke artinya kelas. Jadi xiake artinya kelas sudah selesai. Oke, kita next lagi. Bawahnya lagi ada 现在休息。现在休息。现在itu sekarang. 现在 itu sekarang. Wait, aku tulis di sini deh. 现在 itu sekarang. Senja itu artinya sekarang. Xiuxi. Xiuxinya itu adalah di sinilah ya. Sorry. Di sini jadi xiuxinya itu adalah istirahat. 现在休息. Jadi sekarang istirahat. Oke. 现在休息. Sekarang istirahat. Yang selanjutnya ada kan heiban. Kan heiban. Kan itu artinya melihat. Oke. Kan melihat. Hei. Kan itu bentar aku tulis di sini kan. Itu artinya melihat. Oh, boleh ke toilet. Hei itu artinya hitam. Hitam ya, hitam. Hei. Pan. Pan itu artinya papan tulis. Papan. Papan tulis. Jadi kan heipan, jadi lihat ke papan tulis. Nah, kenapa dia uh, heipan? Kenapa dia uh, hitam gitu papan tulisnya? Karena di China itu mostly kebanyakan itu adalah papan tulis berwarna hitam atau biasa juga ada yang warna hijau. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan warna putih ya. Kalau putih itu pai, jadinya pai putih. Oke, aku tulis deh pai. Aku nggak bisa tulis Hanse di sini karena nanti bakalan hilang, jadi aku tulis di komen. Pai, pai ini adalah putih. Jadi kalian tinggal ganti aja nih warnanya. Misalnya kan hei pan jadi kan pai pan gitu. Yang terakhir ada ken wotu. Ken itu artinya dengan, bareng gitu, dengan. Dengan. Wo itu saya. Wo itu saya. Terus selanjutnya ada tu, tu, tu itu artinya membaca. Jadi kan wotu itu artinya read after me. Jadi baca setelah saya. Jadi yang sangke itu mulai kelas, 下课 selesai kelas, 现在休息 itu sekarang istirahat. Kan heipan itu lihat ke papan tulis hitam. Terus kan wotu read after me. Oke, yang terakhir ini adalah tentang karakter Chinese karakter, cara menulis eh, bahasa Mandarinnya atau Hanse-nya. Yang pertama itu adalah caranya itu heng 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 itu artinya dari kiri ke kanan, lurus. Heng, lurus. Oke. Heng, heng itu lurus.
Tapi kalau dari atas ke bawah lurus itu namanya su. Jadi heng su. Oke. Sedangkan kalau misalnya dari dia agak mencong gitu, agak mencong, itu mencong ke kiri. Jadi misalnya lurus terus belok nih ke kiri. Itu jadi pie, pie. Oke. Kita contohnya dari heng, heng itu i, dari i itu kan kayak satu gini kan. Lurus itu namanya heng, heng, heng. Jadi sorry. Heng jadi i. Kalau misalnya ada ada dua jadi heng, heng gitu. Yang kedua ada su. Su itu dia contohnya ada shi. Jadi heng, su. Jadi ini angka 10. Shi yang artinya 10. Oke, yang contoh yang kedua adalah heng, su. Heng. Jadi dia artinya kung. Kung itu artinya kerja. Yang ketiga itu pie, yang tadi aku bilang dia agak mencong ke kiri, itu ada di contohnya ren. Ren itu jadi pie. Nah, terus yang kanannya itu adalah na. Sebenarnya ini ada yang terakhir na. Oke. Yang keempat itu adalah tian. Tian itu artinya titik dot gitu. Titik ini. Itu ke arah kanan ya, gini. Tian, tian. Contohnya ada dari pu. Pu itu ada heng, pie, su, tian. Yang terakhir ada na. Nah, itu dia ke kanan. Kalau yang pie ini kan ke kiri ya garisnya, mencongnya. Kalau na itu dia ke kanan. Nah, jadi dia ada di contohnya di ta. Jadi contohnya ada heng, ini pie, terus yang terakhir ada na. Oke, ini kurang lebih kayak gini cara menulisnya. Nah, misalnya ini ada cara-cara menulisnya. Jadi, heng, cara menulis i. Nah, dulu kan kalau misalnya dari bahasa Mandarin itu sebenarnya dari zaman purbakala orang tuh suka nulis-nulis ya gambar-gambar. Orang-orang zaman purbakala tuh dia nulisnya itu biasanya dari, misalnya dia melihat melihat satu, satu itu kan gini kan. Dia kalau dua dia tambahin gini. Nah, bahasa Mandarin itu sebenarnya dari situ. Jadi, kita contoh yang lebih apa namanya yang lebih kelihatan ya. Nah, kalau misalnya dulu, zaman dulu misalnya nulis satu tuh kayak gini, terus akhirnya berevolusi atau berkembang menjadi seperti ini. Dan di bahasa Mandarin jadi seperti ini. Shi. Oke, jadi kenapa kalau bahasa Mandarin itu sulit sebenarnya dari dia apa ya merombak, mengubah, mempermudah dari tulisan zaman purbakala. Apa dulu ini dulu kayak gini terus jadi kayak gini. Terus misalnya ada sway juga nanti ada di bawah bagian-bagian bawah nanti ada dia sway. Itu sway dulu tuh kayak gimana gitu. Terus sekarang jadi sway kayak gini. Sway dulu kan kayak gini-gini. Nah, gitu. Oke, ini tentang seputar tulisan bahasa Mandarin. Nah, sekarang aku juga mau kasih tahu kalian tentang 1 sampai 10 dalam bahasa Mandarin. Nah, kalau 1 sampai 10 itu sebenarnya ada aku tulis di chat ya karena Hansanya nggak bisa. Ada I, Er, San, Si, Wu, Liu, Qi, Ba, Du, Shi. Oke, ini 1 sampai 10. Nanti kalian kalau misalnya mau tahu lebih, kalian juga bisa cari di translate itu lebih banyak. Oke, nah sekarang kita masih ada waktu kita kuis. Nanti setelah kuis, nanti aku cari 3 orang pemenang. Nanti 3 orang pemenang ini bakalan dapat hadiah yang lebih lebih lagi, nggak cuma 15%, tapi dia ada tambahan lagi. Oke, jadi kalian nggak perlu khawatir. Misalnya lah usah aku mau join kelas tapi harganya mahal gitu. Tenang aja karena kita ada promo. Oke, bentar ya. Kalian tunggu sebentar aku buka dulu ya.
Karena Wait. Nah, kalian buka dulu nih Blocket. Aku kirim linknya. Nah, ada yang